Hi, I'm Armelis from K2 English Education. In this video, I would like to review about ICT and foreign language learning. Nowadays, it may be hard to find a classroom where learners are never exposed to computer technology. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter are accessed daily for personal, social, and media activities. In addition, their teacher probably use technological resources to help them learn English inside and outside the classroom. One prominent theory of language learning is that rich linguistic environment support language development, and computer-assisted language learning, or CALL, is emerging as a tool that helps teachers understand the learning process and support their students to become effective learners. The next is ICT and Literasi Development atau pengembangan TIK dan literasi. Kegiatan bahasa asing dapat diperluas untuk mencakup kegiatan pengembangan literasi seperti bercerita secara digital, membaca, menulis, dan menanggapi postingan blog, dan juga instruksi dalam menulis email yang efektif. Selanjutnya ada synchronous dan asynchronous learning. Pembelajaran secara sinkron atau secara asinkron. Pembelajaran sinkron mengacu pada peristiwa pembelajaran yang terjadi dengan semua peserta didik pada waktu yang sama, misalnya seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Selanjutnya ada pembelajaran asinkron, yaitu pembelajaran yang terjadi ketika sekelompok orang tidak berada di tempat yang sama atau bekerja pada waktu yang sama. Contohnya seperti email dan blog. The next is tool, techniques, and activities ICT resources for EFL classrooms atau alat teknik dan aktivitas sumber daya TIK untuk ruang kelas EFL. The first one is skill specific application atau aplikasi khusus keterampilan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alat pembelajaran bahasa asing komersial, yaitu aplikasi yang baru dibuat, mungkin berbasis browser dan karenanya tidak bergantung pada mesin. Yang kedua ada alat belajar bahasa asing gratis. Contohnya situs gratis yang didukung iklan untuk belajar mendengarkan adalah ESL Super. The second is web resources atau sumber daya web. Yang pertama ada kamus online, contohnya Cambridge Kamus. Lalu ada sumber daya web untuk penulis, misalnya lab penulisan online Universitas Purdue, dan YouTube adalah sumber daya bagi pelajar bahasa asing dengan berbagai materi efektif. The third is mobile application atau aplikasi seluler. Contohnya aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris adalah Wellsay. Yang keempat ada site for recording atau tempat perekaman. Aplikasi web seperti Vocaro juga memungkinkan perekaman suara online. Yang kelima ada alat web 1.0, itu termasuk email, desain halaman web, dan forum obrolan. Yang keenam ada web 2.0, contohnya seperti blog, Twitter, dan Google Docs buat para pelajar, platform seperti Google Sites, Schoology, quizzes untuk para pengajar. Yang ketujuh ada social learning platforms atau platforms pembelajaran sosial. Platforms pembelajaran sosial seperti Edmodo dikembangkan sebagai alternatif Facebook yang aman, bebas iklan, dan ramah sekolah. Assessment in Digital Work atau penilaian dalam pekerjaan digital. Penilaian terhadap pembelajaran bahasa digital dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dapat dinilai dari aspek kebahasaan atau kemampuan berbahasa. So, the conclusion is terdapat beragam alat dan sumber daya digital bagi guru untuk memperluas pengajaran dan pembelajaran bahasa mereka dalam konteks EFL. Guru harus menjelaskan mengenai tujuan mereka mengintegrasikan TIK dalam proses belajar mengajar mereka. Dan kita harus menyadari hubungan antara teori pembelajaran bahasa asing dan TIK, mendiskusikan prinsip-prinsip ketika memilih alat TIK dan menjelaskan pembelajaran bahasa melalui proyek digital. Terakhir, teknologi tentu saja tidak bisa menggantikan guru, namun guru yang memanfaatkan teknologi untuk pengajarannya. So, that's all from me. Thank you and see you!